Oke, ini kita mau UKM videografi, mau belajar penggunaan atau mengenal drone pertama kali. Ini siapa aja nih? Ini siapa namanya? Anto dari Prodi Bangunan Air angkatan 19. 2019. Terus Lili Bangunan Air angkatan 19. Lili. Iya, Molly dia kok. Oh, di sini soalnya ada yang namanya Lili juga. Faras dari Bangunan Gedung angkatan 19. Goci dari Bangunan Air angkatan 2019. Oke, ya. Saya udah kenal ya. Ada yang belum kenal ya. Oke, jadi yang mau kita pakai nanti ini yang Mavic Mini ya. Drone itu banyak. Sebelum saya buka ini, drone itu banyak mereknya, tipenya, jenisnya, macam-macam. Kalau yang nanti mau kita pakai ini, tipenya yang rotating wings, istilahnya gitu. Jadi drone itu persis pesawat. Pesawat itu ada tipe rotating wings sayap, sama fixed wing. Jadi sayap tetap. Bedanya apa? Mungkin Lili kalau gitu capek sini. Nah, fixed wing itu sayapnya nggak bisa bergerak. Jadi dia harus ada mesinnya sendiri. Kayak pesawat Boeing, terus yang ada kitirannya itu fixed wing. Kalau yang drone kayak gini, rotating wing kayak helikopter. Jadi dia sayapnya bergerak. Belum kebayang ya? Nggak apa-apa. Oke, terus fungsinya drone ini yang sekarang yang mau kita pakai terutama itu untuk utamanya, ada yang tahu kira-kira? Pemetaan. Lainnya Paling simpen ngerekam dari udara juga. rekam apa? Video. Foto video. Oke, benar. Jadi dia itu drone yang sekarang yang kekinian itu, kalau kalian lihat di sini ada kameranya. Jadi dia kayak kamera terbang. Karena kalau cuman pakai kayak gitu, tongsisnya dinaikin itu kan bisa. Oh, kurang tinggi nih, mau lihat atas gedung kita ini nggak bisa kan, mau pakai apa lagi nih, mau pakai bambu disambung-sambung, nggak keren kan. Nah, ini fungsinya salah satunya itu, dia bisa foto dan video yang dalam posisi tinggi. Nah, intinya itu aja lah di drone ini. Karena kalau nggak ada kameranya kita mau ngapain gitu, cuman main-main aja kan berarti. Kayak layangan. Oke, kayak gitu. Terus ada yang pernah pakai drone? Dulu pernah Pak sekali Di sini. Oh, di sini. Iya, dulu waktu ilmu pertama kan ada sekali. Oh iya, kayaknya Pak ini ya. Pak Arif Laila. Bahwa. Halo. Pak. Ya, Mas Trin sama Reza Tolautin. Tepat waktu. Kita baru mulai juga sih. Gimana ya? Posisinya enak nggak nih? Nggak apa-apa gini? Nggak apa ya? Oke, terus gini. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan drone ini, kalau drone yang kayak gini, yang terutama yang DJI, itu kebanyakan sudah ada GPS-nya. Kalau ada GPS-nya, berarti ketika GPS-nya aktif, dia itu kalau kena angin tidak akan terbang kemana-mana. Beda sama drone yang toys yang nggak ada GPS-nya. Kalau kena angin, dia langsung geser. Jadi kita langsung harus mengendalikan terus gitu. Tapi kalau yang drone kayak gini, kena angin, dia akan mempertahankan dirinya karena dia sudah kayak mengingat-ingat posisi koordinat terakhir yang diperintahkan ke drone ini. Kebayang nggak? Ketika dia diperintahkan ke koordinat sekian, kita nggak ngisi koordinat nih, tapi kita perintahkan pakai remote gitu kan. Dia akan tetap di situ sebelum kita kasih perintah lagi. Nah, kelebihannya itu. Oke, terus di sini seperti yang terlihat, di sini ada drone-nya ini remote control, terus ini baterai, ini
propeller guard atau pelindung baling-baling. Oke, kita buka aja ya. Nah ini nanti remote-nya itu kayak gini, makanya harus pakai handphone atau tablet. Sudah pada install ini aplikasinya? Karena nanti pakai HP-nya sendiri-sendiri karena kita masih pandemi ya. Oke, ini karena namanya mini ya, jadi emang segini ini. Ini bukan drone-nya aja ini udah ada baterai, ada remote. Jangan dikira ini mainan, memang kecil, cuman segenggaman tangan. Ini lebih besar tangan saya man. Tapi ini benar-benar drone yang beneran bisa diperintahkan ke posisi manapun. Yang tadi ada GPS-nya juga, kameranya juga ada mungkin 2,7K ya, belum 4K sih kalau yang ini. Oke. Ini tipe yang rotating wings itu kayak gini, jadi sayapnya berputar. Untuk terbang dia sayapnya berputar. Ini drone-nya, ini remote-nya, ini baterainya ini kalau paket yang ini ada 3, ambil 1. Nah, drone-nya si DJI pabriknya ya, sekarang tuh tipenya kayak gini, dilipet-lipet semua kayak gini. Jadi kalau ringkas, kalau kita mau kemana-mana bawanya bisa cuman gini aja, sangat ringkas. Kalau mau dikantongi malah bisa. Kantongi jaket maksudnya. Nah ini bukanya gampang. Nah, ada iklan. Ini tinggal dibuka gini aja. Ini beratnya kurang dari 250 gram atau 1/4 kilo. Nanti saya jelaskan kenapa pamer beratnya ringan gitu ya. Karena ada peraturan yang mengharuskan drone dengan berat di atas 250 gram itu harus ada izinnya, permit, harus ada izinnya gitu. Jadi dia pamer nih, saya bisa bikin drone yang ringan, jadi konsumen saya nggak perlu izin kayak gitu. Kenapa ini ditulis? Karena nanti saya ada drone lain yang nggak pamer beratnya. Oke, jadi gini ya tadi ya bukanya, sederhana. Ingat-ingat jangan kebalik yang mana yang harus dilepet dulu. Nah ini oke, kalau nutupnya gini, ini dulu yang bawah, baru yang ini. Dan kebalik, kalau kebalik ini nggak bisa buka nanti. Jadi ini dulu buka. Ini ada tulisannya nih 1. Tapi nanti mungkin kalau udah beberapa waktu kan ini stiker lepas nih. 1, 2. Ini nggak ada. 1, 2. Nah ini. Gitu ya. Terus kalau mau diterbangkan, ini hanya pelindung kamera. Ini dilepas saja, lepasnya hati-hati. Ini diginiin ya. Beda tipe, nanti beda apa? Pelindungnya beda. Nah ini kameranya itu kamera HP kita ini. Format apa namanya? Format kecil apa ya? Kecil kayak gini tapi dia resolusinya tinggi dan bagus hasilnya. Ini jangan digerak-gerakin manual gini ya. Memang dia bisa gerak gini. Apalagi kalau dia sudah nyala jangan digerak-gerakin. Rusak nanti. Nah, kebayang nggak ini drone terbang pasti kan kena angin, apalagi kita gerak-gerakin manuver itu. Bagaimana caranya dia bisa kameranya kalau video itu stabil, kalau foto tetap bisa fokus gitu. Stabilizer Pak. Nah, stabilizernya dalam bentuk apa kira-kira? Elektrik kan di HP atau di GoPro itu kan juga ada stabilizernya itu. Kenapa GoPro dibawa lari-lari dia nggak goyang kan? Nah, karena dia stabilizernya itu bukan mekanis ya, tapi elektronik. Jadi kayak dia tuh sudah diprogram untuk tidak goyang gitu. Nah kalau di drone stabilizernya itu dalam bentuk ini mekanis. Ini ada kayak poros-porosnya kan.
Ini namanya gimbal. Tulisannya gimbal, GIMBAL, tapi orang barat saya nggak tahu mereka nyebutnya gimbal atau gimbal, tapi tahu saya gimbal. Nah, itu salah satu bagian dari drone yang paling mahal itu kamera sama gimbalnya. Kalau ini sudah rusak, selesai. Makanya ini tadi dia dikasih protektor. Kenapa? Biar kalau pas disimpan dia nggak terlalu banyak goyang-goyang. Karena protektor ini sendiri kalau pas dipasang ini akan menahan si kamera ini untuk supaya tidak bergerak-gerak gitu. Ini kalau diginiin dia udah nggak gerak di sini. Tapi kalau mau dipakai harus dicopot. Kalau nggak rusak malahan. Nanti saya jelasin kenapa kalau ini mau dipakai harus dibuka. Oke, terus nah ciri-ciri drone yang mahal salah satunya adalah dia ada sensornya. Ini sensor, tapi untuk yang Mavic Mini ini sensornya terbatas, cuman sensor landing istilahnya. Kalau mau dia mendarat dia bisa mengenali, oh ada ini, ada daratan, jadi dia akan melaksanakan, kalau dipaksa turun dia akan melaksanakan prosedur pendaratan, terus nanti listrik ini motornya mati gitu. Oke, mungkin saya ambil beberapa drone lagi ya biar kalian gambarannya jelas. Yang ini drone pribadi, dan punya kamu. Kalau ini UKM malah. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Oke, mulai ini dulu ya. Ini mirip dengan ini, namanya juga Mavic, ringkas ya, tapi dia lebih besar. Ini versi besarnya dari itu. Kebalik, sorry. Ini versi mininya dari ini. Sama kan? Baterainya juga, remote-nya mirip-mirip. Tapi remote-nya si ini namanya Mavic Platinum Pro. Si Mavic Platinum ini remote-nya dia ada display-nya. Nih. Kalau ini nggak ada. Beda ya? Ada layarnya dan ini nggak ada layarnya. Ini yang Platinum. Dan bedanya lagi dia sayapnya atau propellernya bisa dilepas. Ini nggak bisa. Jangan dilepas ini ya, susah nanti karena harus pakai ini obeng kecil ini. Kalau ini bisa dilepas. Ini sama aja, fungsi kegunaannya sama aja, caranya membuka juga sama kayak gini. Ini juga ada protektor gimbalnya dan harus dibuka kalau mau dipakai. Ini malah dua protektornya. Nah, kalau kita lihat kan dia pas disimpan dia harus ini kayak dihindarkan dari goncangan. Nah, kan itu juga sama. Kameranya kayak gini. Nah, ini yang dinamakan gimbal tuh ini, mekanisme stabilizer mekanis untuk si kamera ini. Oke ya. Nah, tadi saya ngomongin soal sensor ya. Kalau ini kan Mavic ini sensornya cuma ini, bawah ini, dua ini. Kalau si Platinum ini 1, 2, 3, 4. Nah, cuman ini depan sama bawah. Kita juga ada yang Mavic 2 Pro setelah ini serinya. Itu lebih banyak lagi sensornya. Ini nanti kapan-kapan kita cobain. Oke. Ini saya kenalin dulu ya drone-dronenya. Belum keburu pakai lah. Sabar ya. Nah, ini yang Mavic series, Mavic family lah istilahnya gitu. Karena ini Mavic juga.
pakainya baterai kalau yang ini kayak gini. Ini ada kayak tombolnya dua ya. Ini ditekan gini, terus ditekan. Nah, gitu. Ini jangan sampai apa namanya, belum rapat gini sudah diterbangin, hati-hati, nanti bisa jatuh. Kalau yang mini, ini baterainya mini juga, cuman segini, kayak baterai dua baterai ini ya apa? Nah ini di sini belakang ini dibuka ini, kan gini aja. Terus yang bagian ini kan ada kayak apa? Colokan logamnya ya. Ini masuk sini. Nah. Mau ngecek baterainya kalau yang mini gini, tekan sekali aja. Oh full ya. Ini 4 titik ini ya. 4 lampu ini. Ini full berarti. Jangan gunakan atau jangan terbangkan drone dengan baterai cuman satu bar atau satu skala ini. Ini juga sama. Mau ngecek baterai gini. Tapi kalau yang ini, yang si Mavic ini nggak dipasang di drone, bisa dicek baterainya. Contoh ini ya, kita tekan gini aja dah. Tapi kalau si mini nggak bisa. Oke, ini dulu. Sama saya mau kenalkan satu lagi drone yang masih keluarganya DJI. DJI itu produsen drone ya. Tapi ini yang tipenya lain. Ini tipe Phantom series. Pernah lihat channel saya ini, pernah saya review. Nah, gede kan, besar ya. Tapi ini belum atau bukan drone yang terbesar dari DJI. Masih ada yang lebih besar lagi. Nih, ini Phantom 2 standar, Phantom 2 tapi nggak dipolis. Nah ini kalau mau lihat mekanisme kameranya yang sesungguhnya itu kayak gini, yang skala besarnya tadi. Ini yang dinamain gimbal, ini kameranya. Gimbal itu ini loh, yang ada apa, motor-motor untuk menstabilkan kameranya ini. Kayak gitu. Ini teknologinya masih bisa dibilang jadul karena ini tahun 2017 kalau nggak salah, 17-16 lah. Jadi sudah selisih hampir 4 tahun ya sama drone-drone ini. Jadi dia memang agak kelihatan jadul gitu. Oke, ini juga ada gimbal protektornya. Mungkin nanti kalau kalian pakai yang kayak gini, nah ini gimbal protektornya. Modelnya kayak gini. Semuanya bertujuan untuk menghindarkan kamera ini dari goncangan ketika disimpan. Tapi kalau pas dipakai harus dilepas, karena nanti bisa merusak gimbalnya sendiri kalau masih terpasang terus dinyalain. Nah ini pelindung kameranya susah. Nah ini gimbalnya itu sama yang ini sama kayak gini. Jadi dia 3 axis gimbal, 3 sumbu XYZ, dia bisa bergerak ke mana-mana kayak gitu. Nah ini modelnya udah beda lagi dengan yang adik-adiknya ini. Baling-balingnya kayak gini. Nah, lebih besar dan dia nggak bisa nggak bisa dilipat-lipat kayak yang ini. Ini kan bisa dilipat. Kalau panjangnya hampir mirip. Masanya gini kayak ini. Kalau ngomongin apa namanya perbedaannya, jelas sangat berbeda mereka. Ketiga ini sangat beda, karakteristiknya beda, tapi fungsinya sama semuanya. Nah ini saya mau jelaskan dulu
kalau si drone yang Phantom ini cara masang propellernya itu gini. Nah, kalian lihat nggak di sini ada perbedaannya. Putih-putih hitam itu. Nah, ini hitam, ini nggak ada hitam-hitamnya. Kalau kita mati, propellernya juga kayak gitu. Nih. Ini ada yang hitam, ada yang silver lah kira-kira. Masangnya gini. Ini yang hitam ketemu yang hitam. Pasang gini. Terus di sini ada simbol apa? Gembok. Kalau mau ngencengin ke arah sini, kalau mau buka ke arah kebalikannya. Oke. Jadi dia diputar ke sini. Nah. Terus dirapetin gini. Dicek, dicoba apakah ini sudah lepas, sudah enggak ya. Oke. Jadul banget nih. Kalau yang baru enggak diputar gini. Terus yang silver ketemu silver. Oke. Ini kebalik, ngencenginnya ini ke arah jarum jam, tapi melepasnya kebalikan arah jarum jam. Jadi memang gitu. Jadi jangan semuanya diputar searah ya, karena beda. Yang mau coba? Ini? Coba. Yang mana? Ya. Yang bawah dipegangin, motornya dipegangin. Nah. Oke, saya kenalkan juga. Ini tadi namanya propeller ya, atau apa sih, baling-baling atau kitiran ya. Kalau yang bawah ini namanya rotor, mesinnya. Ini yang menggerakkan propellernya dengan elektrik. Oke, bagian-bagian drone-nya ini propeller, rotor, ini body, ini landing apa istilahnya, kaki untuk landing lah. Tapi kalau yang di sini nggak ada. Yang ini ada sih, kecil tapi ini, yang hitam nih. Itu pun cuma di belakang. Sama depan, sorry. Depannya ini dua. Landing apa ya namanya? Saya itu lupa. Nah, kalau yang Phantom ini ada kayak gini. Terus ini tadi kamera, ini gimbal. Terus kalau ini baterainya gede banget. Nih. Jauh lebih besar dari teman-temannya tadi. Ini juga sama, ngeceknya habis. Ditekan sekali gini, nanti ini muncul kayak tadi nih. Oh, ini udah nggak boleh dipakai, ini kembung. Oke, cara pakainya sama. Ini yang ada colokan ini, soket ini ketemu soket ini, soket ini. Ini kan ada soket ketemu soket ini. Nah, ini kalau kembung nih susah ini. Nah, ini sampai klep gitu. Terus pastikan ini udah nggak bisa lepas lagi ya. Tuh. Drone siap dinyalakan. Tapi sebelumnya ini dulu. Nah, ini beda lagi. Remote-nya dia jauh lebih besar lagi kan. Untuk pegangan apa namanya? HP atau tabletnya dia pakai ini speed. Nah, ini harusnya dikencengin lagi jadi biar nggak kendor gini. Mekanismenya sama kayak gini. Ini ada settingannya, tapi nanti kita nggak pakai ini karena baterainya ini cowok tadi. Nyalain tombolnya ini. Nah, ini indikator baterai si remote. Ini masih dua ini. Ini kontrolnya naik turun kiri kanan. Nah, kalau kalian nanti suatu saat pakai drone yang tipe Phantom 2, 3, nah itu
Ini Phantom 3 sorry. Ini ada satu, nggak tahu ini kayak kesalahan pabrik ya. Ini dia kalau diginiin bisa turun terus ini. Ini bahaya. Kalau nggak sengaja langsung turun, shoot. Ngunci kan, ngunci ke bawah. Kalau yang lain nggak ada, nggak bisa. Mungkin dia sudah tahu kesalahannya tadi. Ini matinya gini. Ini saya kenalkan karena drone-drone model kayak gini masih banyak digunakan, terutama yang versi terbarunya Phantom 4 itu masih sangat banyak digunakan, karena nanti kalau misalnya di pekerjaan atau kalian nanti mau beli, nah jangan kaget kalau kita masih menggunakan drone yang tipe kayak gini. Untuk stabilannya, stabil mana kalau pas terbang kira-kira? Stabil yang gede Pak. Ya. Umumnya banyak menganggap ini lebih stabil kalau pas terbang, terutama kalau ada angin berhembus kencang. Jadi dia lebih, istilahnya lebih kuat menahan angin lah dibanding yang ini tipe-tipe ini. Karena dari bodinya aja dia udah lebih kokoh ya. Oke. Ini ada pertanyaan di sini? Harga Pak? Oh harga, nah menarik ini harga. Baterai. Ini gini, kita untuk mengoperasikan suatu alat perlu tahu juga harga, apalagi bukan punya kita ya. Jadi Itu yang penting. Nanti amit-amit lah kalau sampai something happen gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang ini yang saya pegang ini sudah discontinue, jadi tapi kayaknya masih ada yang jual. Tapi sekarang paling harganya kayak gini nih nggak sampai 5 juta mungkin. Karena udah susah dicari. Nggak tahu kalau ada orang nyari baru kayak gini tuh motivasinya apa. Koleksi juga buat apa gitu. Nah ini kalau kalian lihat, benar. Ini yang unik di drone ini nih ada antena ini. Antena kecil di sini. Ada kayak kabel ini kan, ini antena, ini di kaki yang lain nggak ada. Oh ini ada dua ya. Itu buat memperkuat sinyal Pak. Nah ini sampai sekarang saya nggak tahu. Aneh. Yang baru saya nggak ada, yang Phantom 4 tuh nggak ada kabel-kabelnya. Oke, kalau yang ini tadi harganya segitu ya, sudah susah carinya lah referensi harganya. Kalau yang ini 14-15 lah juta. Kalau yang ini karena dia yang tipe ini ya dapat baterai 3 ini 9 jutaan kalau nggak salah. 9 atau 6? 9 kita. Yang terbaru berapa Pak? Ya ini yang baru. Maksudnya gimana? Terbaru Kan itu ada Phantom yang terbaru. Oh, kalau Phantom 4 tergantung. Phantom 4 tuh tipenya banyak. Jadi Phantom 4 tuh ada yang Phantom 4 standar, Phantom 4 Pro, Phantom 4 yang hitam warnanya itu Obsidian ada Phantom 4 yang untuk memang pengukuran itu ada Phantom 4 RTK, ada Phantom 4 PPK, ada Phantom 4 multispektral, banyak banget. Itu rata-rata harganya Paling beda mahal Pak? sampai 200 juta. Paling murah Pak? Paling murah Phantom 4 tuh berapa ya? 20. Nah, satu lagi sebenarnya UKM tuh punya dua, yang mini sama yang model kayak gini tapi Mavic 2 Pro itu sekitar 22-an juta. Gitu. Oke. Jadi gini, kita kalau nggak aneh-aneh ya insya Allah nggak ada masalah lah, istilahnya pakainya normal, nggak sengaja ditabrakin, nah itu nggak usah pusing, nggak usah takut pakai alat. Kalau modelnya gitu ya kita nggak berkembang, memang mahal, terus mau gimana? Ya kan. Terus oke, sekarang saya mau bahas yang ini, yang Phantom Mavic ini, Mavic tanpa mini ya. Ini pasang propellernya atau gini, bagian-bagiannya sama kayak tadi. Ini bodi, ini baterai, ini lengan-lengannya ya termasuk bodi, terus mesin-mesinnya ini kelihatan ya.
ini untuk landing. Dia memang nggak tahu kenapa dia DJI itu bikin ini terlalu ceper gitu. Coba kalau mendaratnya di tanah yang kotor itu kan mungkin biar cepat beli lagi ya. Terus ini kamera sama gimbal tadi. Kalau di sini belum ada sensor, kalau di sini sudah ada sensor-sensornya. Sensor itu apa, buat apa, nanti saya jelasin. Terus apa lagi? Bagian-bagiannya itu tadi ya, itu ya. Nah, kalau pemasangan propellernya ini beda lagi. Harus pakai obeng, Pak? Oh enggak. Nah, enaknya gini. Kayak ini tadi tapi lebih kayak yang Phantom tapi ini ada 4 ya. Ini juga udah ketahuan ya. Putih-putih hitam-hitam. Nah, ini ada putih, ringnya ini loh, putih, ini hitam. Jangan balik gini, nggak kelihatan apa-apa. Yang putih ketemu yang putih. Ini putih, ini nggak ada tandanya. Masanya gampang, tinggal diginiin. Ini kan ada 3 ini ya, 3 kait. Ini juga ada 3 lubang. Ini tinggal dimasukin sini, tekan ke bawah. Oke, saya ulang. Ini masukin ke sini, tekan ke bawah gini, terus diputar gini. Kalau yang ada ring putihnya searah jarum jam. Kalau yang nggak ada putihnya ini sama aja ditekan gini, tapi kebalikan jarum jam. Oke. Terus pastikan ini udah nggak bisa lepas lagi kayak tadi. Ini nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Nanti dia kalau pas mesin dinyalain buka sendiri. Nggak usah dibuka, biarin gini nggak apa-apa. Saya mau coba. Silakan Mas Anton. Putih. Putih sama putih. Putih sama putih. Nggak kelihatan Pak, sorry Pak. Pakai kacamata sih kelihatan. Udah dicek? Udah. Nah, ini ada yang mau coba pasang? Biasa ya. Pakai obeng, Pak. Oke. Nah, tadi masang baterai gampang ya, cuma begini aja. Kalau mau lepas juga gitu, ini ditekan dua-duanya terus ditarik ke atas. Jangan, ini memang bisa langsung gini plug, tapi jangan sering-sering digituin. Itu cuma contoh. Ininya nanti rusak. Ini kan ada kaitnya gini kan, lama-lama rusak, aus. Nah, gitu. Ini kan harus ditekan masuk gini. Nah, kalau dipaksain ya aus. Apalagi kalau pas narik. Rusak. Ini sudah nggak perlu dilihat lagi karena bodinya aja udah kelihatan arahnya kemana, nggak mungkin kebalik gini kan. Bangetan nggak? Oke, yang ini tadi udah ya, masang baterainya kayak gitu. Terus pastikan nggak ada komponen yang lepas. Satu lagi yang penting, tadi kan di depan kita udah tahu kalau fungsi dari drone ini kan dia sebagai kamera yang terbang. Nah, nyimpan datanya gimana? Tapi kita ada memory card. GoPro itu juga ada memory. Kira-kira gimana nyimpannya? Sama, ini ada memory cardnya masing-masing. Posisinya di sini. Ini dibuka gini, pakai kuku aja. Nah, ini ada memory card. Kebetulan ini kayaknya ada semua. Terus pasangnya cuma gini. Kayak memori HP, Pak. Bukan kayak, memang persis kayak gini. Memori SD, micro SD. Nah, kalau untuk drone yang bagus itu biasanya yang apa, ekstrim gini. Yang ekstrim. Tapi kalau beli dapat ini kok, yang paket ini dikasih. Ya kita beli sih. Terus di sini ada colokan lagi. Ini untuk data. Jadi selain dikasih memori ini tadi, kalau kita mau transfer data bisa langsung pakai kabel ini.
Jadi nggak usah ngelepas memory card, bisa kabel data yang buat ngecas HP Android itu bisa colokin sini. Ini colokan Android ya, USB Pro ya. Type A. Nah, Mavic, remote-nya Mavic maupun yang mini ini sama juga. Ini masuk itu suaranya nanti, nggak layak tayang nanti. Nanti dulu.